Yo guys, the biggest bull run in history. Dan ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Trump. Teman-teman, seperti apa beritanya? Kita akan discuss melalui postingan kita kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Teman-teman, sambil menikmati kopi pagi kalian, kita berdiskusi, kita bicara tentang kripto hari ini, terutama Genius Act tersebut. Dan kali ini kita update dulu sebentar, ini tentang pergerakan harga ya. Ini ada penurunan harga di Bitcoin, dan ini memang biasa ya terjadi di weekend. Ini berada di 117.000 untuk Bitcoinnya, sedangkan Ethereum di 3.500. Sementara itu untuk XRP ini berada di 3,44. Ayo XRP kamu bisa sedikit lagi menuju ke $4. Oke, jadi mengenai harga ini kalau kita coba dengar apa yang dikatakan oleh Income Shark di sini, ya weekend ini agak-agak istirahat gitulah untuk harga, teman-teman. Dan sekarang kita ke inti pembicaraan kita di sini berkaitan dengan Genius Act di sini. Genius Act ini sudah ditandatangani dan ini adalah major milestone untuk crypto industry, teman-teman. Jelas secara regulasi, yang artinya SEC ataupun aktor-aktor seperti tipikal-tipikalnya Gary Gensler itu tidak bisa lagi dia ngoceh sembarangan atau bikin semacam tuntutan mau-maunya dia lagi, karena aturannya sudah diberikan oleh si Donald Trump. Yang meskipun pro dan kontra di dalam pemerintah Amerika Serikat itu selalu ada, teman-teman. Dan satu hal di sini yang menarik yang menjadi perhatian saya adalah karena adanya Tether CO. Jadi Tether CO ini ternyata hadir, teman-teman, di acara Genius Act signing di sini. Bayangkan selama bertahun-tahun dia ini adalah yang paling sering diawasi dan kayak terancam gitu. Jadi orang-orang yang pakai Tether itu kayak terancam karena undang-undang stablecoin-nya itu masih belum jelas pada saat itu. Dan kali ini dengan Trump, para stablecoin yang ada di Amerika itu mendapat kejelasan selama mereka mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, teman-teman. Jadi ini semakin transparan, semakin memudahkan orang-orang untuk masuk ke dalam gerbang crypto industry dengan regulasi yang semakin jelas. Oke, buat saya ini adalah hari cerah yang akan membawa market crypto ini ke masa depan yang lebih baik, teman-teman. Sementara itu, saya sempat nonton ya di sini ada satu tamu di Fox Business ini menyatakan bahwa dalam beberapa waktu ke depan ini BTC ini akan go to 150k. Jadi kita ekspektasinya ke sana nih 150k setelah ada koreksi-koreksi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau dia mantul-mantul ini ya biarin aja lah dulu. Lalu berita yang tidak kalah penting juga ini datang dari Amerika juga, bahwa Donald Trump ini set to open US retirement market to crypto investment. Jadi sekarang ini kita mulai membayangkan bahwa ada 9 triliun dana pensiun di Amerika ini akan diinvestasikan ke Bitcoin dan kripto, teman-teman. Dan kripto. Jadi beritanya ini udah sangat-sangat positif menurut saya sampai sejauh ini. Apalagi kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ini per tanggal 16 Juli ada 2 miliar USDT dicetak di Tether Treasury, teman-teman. Uang 2 billion ini mau lari kemana? Kalau dia lari ke altcoins, keren. Nanti kita lihat, teman-teman, bagaimana shifting itu kemungkinan besar akan terjadi dari Bitcoin menuju ke altcoins. Dan apabila kita ingin lihat altcoins itu geraknya liar, maka salah satu indikator yang perlu kita lihat adalah si Ethereum. Dan di sini As Crypto menampilkan sebuah post atau gambar ya di sini ETH menuju 10k confirm. Salah satu pertandanya adalah si Jim Cramer di sini menyatakan bahwa ETH tidak akan menyentuh 10.000 di siklus kali ini. Sell your
ETH now, jual ETH kalian sekarang. Teman-teman, Jim Cramer ini orangnya suka kebolak-balik ya. Jadi kalau bilangnya tidak akan terjadi, justru itu yang terjadi. Sein kiri, belok kanan. Itulah Jim Cramer di sini, teman-teman. Menurut sahabat Black Cuan, selain Jim Cramer, siapa lagi yang sering sein kiri, belok kanan, atau bilangnya hari ini tidak, nanti sore bilangnya iya? Coba tulis di kolom komentar biar kita tahu inverse-nya seperti apa. Lalu teman-teman ya, di sini yang menarik. Untuk Ethereum per BTC di sini yang 1 bulan teman-teman, ini besar ya, pergerakan yang besar di sini. Jadi kita lihat di sini penurunan yang terjadi di Ethereum ini semenjak 2022 dan ketemulah dia double bottom di sini teman-teman untuk pergerakan yang besarnya. Dan kali ini apabila kita melihat ya pertanda-pertanda untuk kenaikan dari si Ethereum ini sudah semakin nyata. Sama seperti XRP yang saya ekspektasikan naik dulu ke $4, Ethereum juga saya ekspektasikan ke 4.000 dulu. Maka sangat menarik untuk menunggu Ethereum ini menembus 4K atau $4.000-nya. Dan teman-teman, selama ini sering kita mengutip Benjamin Cowen yang sering rasanya itu dia beres saja ya, ini orang ini. Kali ini dia memposting lagi bahwa Ethereum, ETH still following the idea. Dan ini sudah terjadi going home si Ethereum-nya teman-teman. Dan sudah mulai dia berjalan seperti skenario-nya Benjamin Cowen. Karena sudah going home, dia sempat turun bahkan di bawah 2000 si Ethereum-nya. Ethereum ini tampaknya sudah mulai memberi kita sinyal yang lebih cerah untuk altcoins ke depan ini. Dan kalau kita tambahkan lagi beritanya untuk altcoins kita secara umum, kali ini US Spot ETF net flow-nya untuk Ethereum ini terjadi yang tertinggi teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini semenjak awal ya untuk Ethereum Spot ETF-nya. Di sini US Spot ETF itu inflow-nya segini teman-teman. Dan kali ini, di sini dia bermain. Jadi inflow-nya itu semakin besar ya, sahabat Black Cuan. Yang untuk saya pribadi dalam hal ini, alt season itu semakin nyata ke depan ini. Dan teman-teman, kalau kita lihat di garis kematiannya, sekarang ini sudah menembus garis kematian dari si Bitcoin season ya, untuk altcoin season di sini yang level 25. Ini ketika dipost oleh Max udah berada di 49, yang mana ini adalah suatu pertanda yang sangat bullish untuk altcoin season teman-teman. Dan ketika nanti altcoin season index ini melewati angka 5 yang merupakan pertanda altcoin season di sini teman-teman, kita enjoy the ride guys. Dan sebagai pengingat kita bersama, tetap ya, this not financial advice teman-teman. Kalian tetap melakukan riset kalian secara mandiri. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.